Jangan lupa like, share, and subscribe channel SMK Negeri Pri Surat Official. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti hari-hari biasa. Nah, di kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini ya, tetap menjaga kebersihan dan menjalankan protokol kesehatan. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bersama materi bab 7, yaitu tuturan debat bagian 2. Itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, menganalisis isi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan atau permasalahan isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Baik, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya, ada 4. Yang pertama, mengetahui teks debat. Yang kedua, mengetahui cara membuat teks debat. Yang ketiga, menulis draft teks debat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menerapkan tuturan atau debat dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya, di pertemuan sebelumnya kita semua sudah belajar terkait dengan definisi debat. Masih ingat? Nah, silahkan sambil kalian buka buku catatan kalian ya, terkait dengan pertemuan sebelumnya. Itu tadi yang pertama, definisi debat. Kemudian yang kedua, fungsi debat ya. Yang ketiga, manfaat debat. Yang keempat, struktur debat. Yang kelima, kaidah kebahasaan debat. Kemudian yang keenam, peserta debat. Nah, itu adalah materi-materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Silahkan kalian buka kembali buku catatan kalian seperti itu. Kemudian untuk hari ini ya, kita akan belajar materi teknik debat. Nah, silahkan siapkan juga buku catatannya dan alat tulis kalian, sehingga nanti informasi penting yang saya sampaikan bisa langsung kalian catat seperti itu. Oke, untuk teknik debat di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, teknik logika. Apa itu teknik logika? Jadi ketika kita mau berdebat ya, ini ada salah satu teknik, yaitu teknik logika. Artinya di dalam teknik ini diperlukan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan ilmu logika. Ketika kita menyampaikan pendapat kita ya, kita menyampaikan alasan yang kita sampaikan, itu kita harus memahami ilmu logika. Jangan sampai nanti pendapat ataupun alasan yang kita sampaikan ketika debat itu di luar nalar logika, karena itu nanti akan mempersulit kita sebagai pendebat. Bahkan nanti itu menjadi bumerang untuk kita ketika kita menyampaikan alasan yang kita sampaikan. Seperti itu. Kemudian teknik dialektika. Nah, dalam teknik ini diperlukan pemahaman dan keterampilan dalam teknik bertanya. Ya, apakah hanya bertanya saja? Tidak. Tetapi juga keterampilan untuk menjawab sesuatu hal ketika kita menyampaikan pendapat yang kita sampaikan. Seperti itu. Itu untuk teknik debat. Kemudian materi selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan saat debat. Nah, di sini sudah kami tayangkan ya, ada 9 hal-hal yang perlu diperhatikan saat debat. Yang pertama, jangan terlihat gugup dan grogi. Ini perlu sekali kalian perhatikan ya.
ketika kita berdebat, jangan sampai kita terlihat gugup dan grogi, karena itu akan membuat lawan debat kita menjadi lebih percaya diri, sedangkan kita ini merasa tertekan. Nah, ini penting sekali. Kemudian ketika kita terlihat gugup ataupun grogi, itu nanti secara tidak langsung cara kita berbicara juga akan terganggu. Seperti itu. Bahkan nanti ada beberapa hal yang keliru ataupun yang lupa ketika kita menyampaikan alasan ataupun pendapat. Kemudian yang kedua, menatap ke juri bukan ke lawan. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Ketika kita berdebat, salah satu trik ya agar kita tetap fokus yaitu kita menatap ke juri bukan ke lawan. Karena kalau kita menatap ke lawan, itu nanti fokus kita ya, konsentrasi kita akan terpecah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan menyerang. Ketika kita menyampaikan pendapat ataupun berdebat, usahakan alasan ataupun sanggahan yang kita sampaikan itu jangan sampai bersifat menyerang. Sampaikan dengan bagus, sampaikan dengan halus, sampaikan dengan nalar atau logika yang baik. Jangan sampai hal yang kita sampaikan itu terkesan menyerang, karena itu nanti akan membuat kita ataupun terkesan kita sebagai orang yang menyampaikan pendapat itu emosi. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi tetap bersifat tenang, sampaikan dengan bahasa yang bagus sehingga nanti penilaian juri pun terhadap kita juga akan bagus. Seperti itu. Kemudian yang keempat, penentuan posisi tim. Nah, ketika kita berdebat ya, di dalam forum debat itu kita sudah terbagi menjadi beberapa tim. Pastikan ketika kita sudah dibagi menjadi beberapa tim, kita harus konsisten. Contoh, kita posisinya sebagai tim pro. Berarti pendapat yang kita sampaikan harus menunjukkan pendapat-pendapat atau alasan yang mewakili tim pro. Ataupun kita sebagai tim kontra. Alasan yang kita sampaikan itu juga harus sesuai dengan keterangan kita sebagai tim kontra. Jangan sampai kita keliru atau salah. Kita tim pro, tapi pendapat yang kita sampaikan adalah pendapat tim kontra. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus konsisten seperti itu. Kemudian pergunakan waktu sebaik mungkin. Nah, biasanya ketika kita berdebat, waktu kita menyampaikan pendapat atau waktu kita bicara itu dipatasi, ya 1 menit, 2 menit seperti itu. Nah, kita harus pandai-pandai dalam mengatur waktu, ya. Usahakan pendapat kita yang kita sampaikan itu singkat, padat, efektif, dan yang terpenting alasan harus jelas. Bahkan jangan sampai bertele-tele seperti itu. Kemudian yang keenam, jangan emosi. Ketika kita berdebat, jangan sampai kita emosi. Ketika kita emosi, secara tidak langsung pembicaraan kita akan tidak tertata, pembicaraan kita tidak akan terstruktur. Maka dari itu usahakan jangan sampai emosi. Tetap tenang, fokus, kontrol pikiran kita. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, kembali ke pokok materi. Ini penting sekali ya. Ketika kita menyampaikan pendapat ya, alasan yang kita sampaikan harus tetap fokus atau kembali ke pokok materi. Jangan sampai alasan yang kita sampaikan ini melenceng dari tema atau pokok materi yang diperdebatkan. Karena itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri, seperti itu. Jangan sampai apa yang kita sampaikan nanti menjadi bahan sanggahan tim lawan. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian yang kedelapan, ajukan pertanyaan. Ketika kita berdebat, kita harus memperhatikan apa yang disampaikan tim lawan. Dengan seperti itu, nanti kita akan lebih fokus dalam membuat pertanyaan-pertanyaan kepada tim lawan. Salah satu trik untuk menjatuhkan lawan itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Seperti itu. Kemudian
Yang kesembilan, kenalilah fakta-fakta yang kamu ajukan. Ketika kita menyampaikan pendapat ya, kita harus benar-benar paham fakta-fakta yang kita sampaikan. Alasan yang kita sampaikan. Jangan sampai kita hanya mengetahui setengah-setengah. Karena apa? Karena nanti ketika kita diberi pertanyaan oleh tim lawan dan kita sebagai tim yang menyampaikan pendapat itu tidak menguasai fakta-fakta, bukti-bukti, itu kekalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan alasan selanjutnya itu ada di depan mata. Jangan sampai seperti itu terjadi ya. Kenalilah fakta-fakta secara menyeluruh. Itu adalah 9 hal yang perlu diperhatikan saat debat. Kemudian selanjutnya sebagai referensi, sebagai contoh ya, silahkan kalian dapat melihat contoh debat yang ada pada link tersebut. Silahkan kalian bisa tonton contoh debat melalui link yang sudah kami tayangkan. Itu. Kemudian untuk hari ini ya, materi yang kita sampaikan sampai di sini dulu. Silahkan apabila ada hal ataupun materi yang belum kalian pahami, yang belum jelas, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar atau bisa melalui WhatsApp menghubungi guru yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian untuk tugas latihan kita hari ini ya, silakan kalian membuat naskah debat secara runtut dan detail, mulai awal pelaksanaan debat kemudian diakhiri dengan penutup. Untuk topik debat yang kalian buat itu adalah pelaksanaan pembelajaran dari rumah di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini tema yang sangat menarik ya. Kalian juga mengalami, dan saya harap dengan adanya tema ini nanti kalian bisa kreatif dalam membuat pendapat ataupun hal yang akan kalian sampaikan terkait dengan tema ini. Seperti itu. Kemudian nanti skenario dapat dilakukan sebanyak 2 putaran. Jadi nanti untuk skenarionya dibuat 2 putaran. Contoh, nanti moderator menyampaikan pembukaan, kemudian perkenalan ya dari masing-masing tim pro, kemudian tim kontra, kemudian tim netral ya, 1 putaran, kemudian dilanjut lagi moderator lagi, tim pro lagi, tim kontra, kemudian tim netral, kemudian nanti penyampaian dari moderator selaku orang yang memimpin jalannya debat, kemudian nanti ditutup seperti itu. Jadi ingat, skenario yang kalian buat itu disetting sebanyak 2 putaran. Kemudian tugas ini nanti kalian kerjakan di dalam buku tugas, kemudian ketika sudah selesai kalian foto dan nanti kalian upload melalui Microsoft Teams. Pengumpulannya kita melalui Microsoft Teams. Seperti itu. Itu untuk latihan ataupun tugas kita hari ini ya. Silahkan nanti kalian kerjakan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini memberikan manfaat, memberikan wawasan untuk kita yang positif. Seperti itu. Kemudian materi kita hari ini juga memberikan inspirasi atau motivasi sekaligus energi positif untuk kita semua. Seperti itu. Terima kasih atas kerjasama serta partisipasi kalian untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan pembelajaran selanjutnya.